Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti Bunda Maria, kita diajak untuk belajar melihat karya-karya Allah di luar diri kita dan ikut mensyukuri dalam doa-doa kita bahwa Allah berkarya dalam diri siapa saja, kita dan sesama kita, selalu dipakai oleh Tuhan untuk saudari-saudaraku yang terkasih. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 10 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami sanggup mengupayakan kesucian hidup sehari-hari. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 56. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari Minggu ini kita bersama-sama seluruh gereja Katolik
merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, atau yang biasa dikenal dengan Maria Assumpta. Maria merupakan perempuan istimewa karena ia dipilih Allah untuk menjadi perantara hadirnya Yesus penyelamat dunia. Maria adalah pribadi dengan iman yang hidup. Hal itu tampak dalam pujiannya kepada Allah yang kita kenal Magnificat. Seperti yang kita dengar dalam sabda Tuhan hari ini. Ia mengatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya," dan seterusnya. Ia memuji Allah bukan hanya karena Allah berkarya di dalam dirinya, tetapi juga Maria bersyukur karena ia melihat karya-karya Allah dalam diri sesamanya. Lebih-lebih dalam diri mereka yang lapar, yang terbelenggu, tertindas, dan menderita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari kadang kita hanya bersyukur ketika Allah mengabulkan doa-doa kita atau memenuhi permintaan kita. Namun, mungkin kita kurang ikut bersyukur atas karya-karya baik Allah dalam diri orang lain, dalam diri sesama kita, seperti dalam diri teman, rekan kerja, tetangga kita. Bisa jadi kita malah iri hati. Kita berpikiran negatif atau syirik ketika ada teman dan tetangga kita yang sukses dalam karir, mendapatkan banyak rezeki, rumahnya lebih bagus daripada kita, bisa beli mobil, motor, dan lain sebagainya. Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti Bunda Maria, kita diajak untuk belajar melihat karya-karya Allah di luar diri kita dan ikut mensyukuri dalam doa-doa kita bahwa Allah berkarya dalam diri siapa saja, kita dan sesama kita selalu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rahmat dan saluran berkat-Nya. Marilah kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan yang kita alami dalam hidup kita masing-masing. Ya Tuhan, semoga kami mampu bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus. Doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus.
doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.